Halo everyone, perkenalkan nama saya Katrina Jula Tangke dengan NIM 43224059 kelas 1C TKI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebagian dari materi K3L, di mana yang pertama ada konsep dasar K3L, yang kedua budaya K3 di institusi, dan yang ketiga ada peraturan perundang-undangan K3. Yang pertama yaitu kita membahas tentang sejarah K3. Pada sejarah K3 ada beberapa, yaitu yang pertama ada pada 80 tahun sebelum Masehi. 80 tahun setelah Masehi, seorang ahli ensiklopedia bangsa Roma mensyaratkan agar para pekerja tambang diharuskan memakai tutup hidung. Dan yang kedua ada pada tahun 1450. Pada tahun 1450, Domenico Fontana diserahi tugas membangun obelisk di tengah lapangan Stapleton. Rome selalu mensyaratkan agar para pekerja memakai topi baja. Dan ada juga beberapa pada era revolusi industri pada abad yang ke-18, dan ada pada era industrialisasi, dan ada pada era manajemen. Kita masuk pada pengertian kesehatan dan keselamatan kerja. Di sini saya mengambil pengertiannya secara praktis, di mana K3L merupakan suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, serta bagi orang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber produksi dan proses produksi. Selanjutnya yaitu ada tujuan ketiga, di mana yang pertama yaitu melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Kemudian menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut dan memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Selanjutnya itu ada upaya K3. Adapun upaya-upaya K3 diantaranya ada untuk memelihara keutuhan kesempurnaan jasmani dan rohani, dan hasil karya dan budaya, pekerja dan masyarakat, dan kesejahteraan kualitas hidup meningkat. Tentunya K3 sangat penting bagi kehidupan kita, di mana pentingnya K3 yaitu untuk menyelamatkan karyawan dari sakit, kesedihan, kehilangan masa depan, kehilangan gaji atau nafkah, kemudian menyelamatkan keluarga dari kesedihan masa depan yang tak menentu, kehilangan pendapatan, kemudian menyelamatkan perusahaan dari kehilangan tenaga kerja, pengeluaran biaya akibat kecelakaan, kehilangan waktu karena terhenti kegiatan, melatih atau mengganti karyawan yang celaka, bahkan bisa sampai terhentinya produksi. Kemudian ada budaya K3L. Budaya K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah kombinasi dari sikap, nilai, keyakinan, norma, dan persepsi yang mendasari perilaku pekerja yang aman dan sehat di tempat kerja. Mengapa sih kecelakaan terjadi? Secara umum, pada belum terbentuknya budaya keselamatan kerja pada Civitas Academica, tidak diketahuinya prosedur bekerja yang aman atau safety, atau telah mengetahui namun secara sengaja melakukan pelanggaran, yang menciptakan potensi kecelakaan yang besar dan tidak didukungnya sarana prasarana yang menunjang sistem keselamatan kerja. Kemudian ada tren atau peningkatan budaya keselamatan kerja, di mana yang pertama yaitu ada
fokus pada preventif dan prediktif identifikasi potensi bahaya. Dan yang kedua ada implementasi 55 memperbaiki efisiensi dan mengurangi potensi bahaya. Dan yang ketiga ada peningkatan budaya ketiga memastikan keselamatan. Dan yang keempat ada penggunaan teknologi untuk peningkatan ketiga AR atau VR wearable. Dan yang kelima ada perlindungan karyawan APD, lingkungan kerja, sistem jaminan sosial. Yang keenam ada implementasi manajemen risiko, identifikasi, menangani risiko. Dan yang ketujuh ada peningkatan kompetensi ketiga pelatihan. Kemudian ada manfaat budaya ketiga. Manfaat budaya ketiga yang pertama ada meningkatnya keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, meningkatnya produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan. Dan yang keempat, meminimalisir kecelakaan akibat kesalahan atau kelalaian. Yang kelima, meningkatkan kesadaran akan bahaya melakukan kesalahan. Dan yang keenam, mendorong pekerja untuk melakukan tindakan sesuai SOP. Faktor yang mempengaruhi budaya ketiga, di mana yang pertama ada sikap pimpinan, yang kedua kebijakan dan prosedur ketiga, dan ketiga ada pelatihan ketiga, yang keempat penghargaan dan sanksi. Kemudian membangun sistem dan budaya ketiga. Di antaranya yaitu membentuk organisasi pelaksana, kemudian membangun sistem regulasi, sosialisasi, dan sanksi. Kemudian ada membangun budaya dan infrastruktur. Dan di sini ada yang namanya struktur insiden command system, di mana diantaranya ada penggunaan istilah-istilah yang baku, kemudian organisasi bersifat modular, ketiga sistem komunikasi yang terpadu, kemudian batu komando, dan struktur komando yang disatukan, ada rencana tindakan penanggulangan insiden gabungan, dan rentang kendali yang dapat dikelola. Kemudian ada penetapan fasilitas penanggulangan insiden. Kemudian ada pengelolaan sumber daya yang komprehensif. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai peraturan perundangan ketiga, di mana ada definisi perundangan ketiga, yaitu peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang sebagai pedoman warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dan kemudian peraturan perundangan ketiga adalah peraturan tertulis yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang sebagai pedoman warga negara dalam segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ada tujuan. Tujuan utama dalam penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu antara lain yang pertama yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua yaitu menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Kemudian ada peraturan perundangan K3. Yang pertama itu ada definisi, yaitu peraturan perundangan adalah peraturan tertulis yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang sebagai pedoman warga negara dalam kehidupan.
Yang pertama itu pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu dasar hukum untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga diawali oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 27 ayat 2 yang berisi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan menghidupi yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 36 dan 07. Peraturan ini membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu untuk isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu tempat kerja, pengurus, pengusaha, direktur, pegawai pengawas, dan ahli kesehatan kerja. Kemudian ada penerapan atau aplikasi. Yang pertama pada Per 05 tahun 1996, yaitu setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya. Kemudian PP 50 tahun 2012 pasal 5, yaitu setiap perusahaan wajib menerapkan K3. Kewajiban berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang atau mempunyai potensi bahaya tinggi. Ketentuan tingkat bahaya tinggi sesuai peraturan perundangan. Kemudian berpedoman PP 50 per 2012 dan peraturan perundangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.